kalian boleh download untuk soal latihannya yang sudah saya uploadkan di Siakad. Foldernya latihan untuk laporan realisasi anggaran. Dan sambil berjalan mungkin saya akan sambil mulai saja. Ini cuma baru ada 5 orang. Dan setelah ini kalian boleh sambil mengisi absennya di WhatsApp group. Baik, supaya tidak terbuang waktunya, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore dan salam bahagia. Mungkin kalian saat ini masih ada yang bekerja, masih ada yang berkegiatan, tapi tidak apa. Karena apa? Karena kalau misalnya saya jam 5.30 itu selalu terpotong sholat maghrib. Supaya tidak terpotong sholat maghrib dan kalian efektif untuk mendapatkan materinya, jadi saya majukan. Karena setelah ini mungkin ada mata kuliah lain yang harus kalian ikuti, yang harus kalian ikuti setelah mata kuliah saya. Dan untuk pertemuan hari ini, kalian sudah download untuk LRA-nya ya, itu berbentuk Excel. Jadi dalam bentuk Excel itu kalian bisa sambil melakukan latihan. Yang harus kalian lakukan adalah ketika sudah membuka laporannya, soal latihan LRA ini yang harus kalian lakukan pertama kali adalah tentu kalian harus membuat format laporan LRA-nya. Bagaimana caranya membuat laporan LRA? Kalian tinggal memasukkan saja elemen-elemen apa saja yang sudah diketahui di dalam soal. Misalnya, kalau misalnya sudah diketahui dalam LRA tersebut, bila diketahui pendapatan negara bukan pajak tahun 2019 sebesar Rp41.704.302, belanja pegawai anggaran 2019 Rp8.012.966.000 dengan realisasi Rp7.528.924.434. Belanja barang anggaran tahun 2019 sekian-sekian, realisasi sekian-sekian. Kalau sudah diketahui soal seperti ini, kalian langsung saja buatkan di situ laporan realisasi anggaran. Kalian boleh sambil latihan juga. Realisasi anggaran tahun 2019. Kemudian di sini kalian buatkan lagi mengenai nomor uraiannya. Ini harus kita sesuaikan dengan format LRA-nya. Saya akan menjelaskan sedikit dan sisanya kalian bisa sambil dilanjutkan. Oke ya. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh langsung bertanya. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh langsung menanyakan apa yang kurang jelas. Saya lanjutkan. Kemudian kita masukkan uraiannya. Uraian. Kemudian setelah kita masukkan uraiannya, kita masukkan apa saja yang sudah diketahui, anggaran, realisasi, dan persentase. Karena kita mencarinya mengenai presentasinya, anggaran, realisasi, dan persentase. Ini yang harus kita cantumkan dalam LRA sesuai dengan peraturannya, karena LRA ini sudah ada ketetapan bakunya. Yang kita tanyakan, yang kita cari adalah presentasinya. Kemudian kita masukkan nomor 1 mengenai uraian. Di sini uraiannya pendapatan. Ini sudah jelas ada. Karena diketahui di soalnya, diketahui pendapatan negara, berarti kita harus masukkan unsur-unsur pendapatan, walaupun nanti misalnya tidak ada untuk retribusi daerah dan lain-lain, itu tidak apa-apa. Yang kedua, pendapatan pajak daerah. Kemudian yang ketiga,
pendapatan retribusi daerah. Kemudian yang keempat, kita masukkan lagi pendapatan hasil pengolahan. Pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah. Kemudian bila diketahui pendapatan negara bukan pajak, kita masukkan juga pendapatan bukan pajak. Kemudian jumlah pendapatan daerah, jumlah pendapatan asli daerah. Kalau ada kita masukkan, kalau tidak ada ya sudah, tidak usah kita masukkan. Kemudian yang nomor selanjutnya, poin nomor 7, kita masukkan pendapatan transfer kalau ada. Kemudian dana bagi hasil, kemudian kita masukkan lagi lain-lain pendapatan. Kemudian jumlah pendapatan lain-lain nomor 10, jumlah pendapatan lain-lain. Walaupun nantinya harus kosong, kita tetap masukkan saja. Kemudian baru kita masukkan belanja. Nomor 11, kita masukkan belanja. Nomor 12, belanja operasi. Kemudian 13, belanja pegawai. 14, belanja barang. 15, belanja modal. 16, kita jumlahkan jumlah belanja. 16, jumlah belanja operasional. Oke. Kemudian kita masukkan berapa totalnya, jumlah belanja operasi dan jumlah belanja modal. Di sini diketahui setelah begini, semua soalnya bentuk dari laporan realisasi anggaran pasti akan seperti ini. Kalian tinggal memasukkan saja jumlahnya seperti tempo hari sudah saya terangkan. Apabila diketahui pendapatan negara bukan pajak, kita lihat pendapatan bukan pajak di nomor 5. Diketahui bukan pajak tahun 2019 41.704.302 rupiah. Kemudian kita masukkan 41.704.302 rupiah. Belanja pegawai anggaran 8 juta realisasinya, kita masukkan belanja pegawai
anggaran 2019 8.012 966. Realisasinya 7.924.434. Oke. Kemudian belanja barang anggaran tahun 2019 2.997.685. Realisasinya 3.255.788.579. Belanja modal 2019 470.745. Realisasinya 233.140. Oke. Hitunglah total belanja pemerintah tahun 2019. Itu yang harus kita hitung. Untuk sebelumnya kita formatkan dulu dia ke dalam format accounting atau akuntansi. Ini pun sama, formatkan format akuntansi. Oke. Setelah ini kalian hanya tinggal mencari ini, dan saya hanya akan memberikan pesan pada kalian. Yang harus kalian catat adalah persentase sama dengan nilai dibagi dengan nilai pecahan dikali 100. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan sendiri di dalam SIAKAD, dan hasil jawabannya kalian uploadkan juga lagi di SIAKAD. Jadi saya tinggal memasukkan nilainya saja sebelum kalian mengerjakan ujian akhir semester. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya persilahkan. Barangkali ada yang tidak jelas dalam penjelasan tadi mengenai soal. Nanti kalau misalnya ada perubahan saldo, berarti format laporannya berbeda lagi. Kalian tinggal masukkan saja perubahan saldo anggaran. Itu ada di pertemuan minggu lalu. Kalau ini belanja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan. Karena kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya akan mengambilkan gambar kalian. Silahkan dibuka videonya. Hitungan ketiga saya akan ambil gambar 1, 2, 3. Silakan dibuka videonya. Ya, sekali lagi. Hitungan ketiga. Pak, maaf nggak bisa munculin mukanya karena lagi sakit. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Yang tidak bisa tidak apa-apa. Ini yang bisa saja sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pertemuan pada hari ini. Iya Pak, maaf ya, makasih. Ya, nggak apa-apa. Sekali lagi.
1. Ya, benar. Ya. Dan jangan lupa isi absennya di WhatsApp saja, nanti saya akan masukkan manual. Kalian masih punya waktu sampai dengan pukul 19.30 untuk mengerjakan soalnya. Selamat mengerjakan, dan saya buka untuk pertanyaan. Kalau misalnya kurang jelas ada di WhatsApp grup. Kalau ada kesempatan saya akan balas WhatsApp kalian, dan saya akan mengisi untuk absensinya dengan cara manual. Oke ya, saya yakin kalian akan mampu untuk mengerjakan soal latihan itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di WhatsApp grup, nanti kita bahas sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi. Saya tulis jawaban kalian itu mewakili bahwa kalian mengerti atau paham mengenai apa yang sudah kita bahas hari ini. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, boleh kalian langsung tanyakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.